Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian GKI Kebonjati pada pagi hari ini berjudul Siapa yang Terbesar dalam Kerajaan Sorga. Diambilkan dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Saya akan membacakannya. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat hendak merekam renungan harian pada hari ini, saya menyempatkan diri terlebih dahulu mengikuti kebaktian emeritasi Pendeta Trihyantoro dan mendengar kata sambutannya. Salah satu bagian dari kata sambutannya akan saya kutip hari ini sebagai bagian dari renungan kita hari ini dan bekal kita juga untuk kita menjalani hari ini dalam Yesus Kristus. Pendeta Tri bercerita ketika dia masih kos, dia mendengar sebuah lagu rohani yang diplesetkan. Tapi justru karena plesetan lagu itu, maka kalimat dari plesetan itu menjadi sebuah renungan bagi kita pada hari ini. Syair lagu itu adalah Allah kita heran dan besar. Tapi kemudian dibuat menjadi Allah heran, kita yang besar. Plesetan dari lagu ini mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian bahwa kerap kali memang inilah yang terjadi dalam hidup kita. Dan sadar atau tidak, ini kerap kali justru juga menjadi tujuan dalam hidup kita. Bahwa kita yang besar dan membiarkan Allah terheran-heran menyaksikan bagaimana kita berambisi untuk menjadi yang terbesar. Dianggap hebat, dikagumi, disanjung, dihormati, memang tidak salah. Karena secara positif ini baik untuk mengembangkan karakter dan tabungan nilai diri yang positif dalam diri kita. Tapi ketika hal menjadi besar adalah ambisi yang membuat seseorang tidak segan menghancurkan pihak lain, memunculkan perselisihan, merasa harga diri direndahkan kalau tidak dihormati, sehingga menimbulkan kemarahan, kebencian, bahkan mendendam, kemudian saling menyakiti, saling menolak satu terhadap yang lain, dan akibatnya terjadilah permusuhan secara diam-diam atau secara terang-terangan. Permusuhan bisa terjadi. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, kerajaan sorga yang dinyatakan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini bukan hal seperti itu. Dan itu bukan tujuan kerajaan sorga. Dalam perumpamaan perikop hari ini, maka ini yang terjadi juga dalam diri para murid Yesus. Tidak terhindarkan, mereka juga berambisi untuk menjadi besar. Bahkan dalam kitab Markus, Bapak Ibu sekalian, terjadilah perselisihan antar mereka ketika mereka sedang berjalan tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dengan perselisihan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, Yesus kemudian berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga." Dalam bahasa Yunani, anak kecil ini adalah seorang anak yang berusia kurang dari 8 tahun. Nah, apa peran anak kecil ini sehingga dia ditempatkan oleh Yesus di tengah-tengah para muridnya? Dan dipakai oleh Yesus
sebagai bahan pengajaran bagi orang dewasa. Ada dua hal. Yang pertama, anak-anak dalam usia belum 8 tahun biasanya hidupnya bergantung penuh pada orang tuanya. Mereka percaya bahwa orang tualah yang bertindak aktif dan konsisten untuk memelihara, melindungi. Mereka percaya bahwa orang tuanya tidak akan mencelakakan. Anak-anak tidak akan melepaskan diri dari orang tuanya dan kemudian berkata bahwa mereka bisa hidup sendiri tanpa peran orang tua. Anak-anak juga akan selalu berupaya untuk menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Mereka bertanya, boleh ini atau tidak? Ini oke atau tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak juga harus selalu menghadapkan wajah dan hidupnya pada orang tuanya karena mereka bergantung kepada orang tuanya. Dalam pemahaman seperti inilah Yesus hendak menyatakan bahwa bila para murid merasa diri bisa melepaskan diri mereka dari Sang Bapa, yaitu dari Tuhan sendiri, dan merasa bisa hidup sendiri tanpa peran Bapa, maka mereka harus bertobat. Yaitu mereka harus kembali memalingkan wajah mereka, menghadapkan wajah dan hidup mereka kepada Tuhan. Setelah bertobat, yaitu berpaling kepada Tuhan, para murid harus mau hidup pertama-tama bergantung penuh dan taat dan setia dan menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup mereka. Serta percaya pada kehendak dan pekerjaan Tuhan. Mereka harus percaya bahwa Tuhan tidak akan mencelakakan mereka. Mereka harus terus-menerus bertanya dan berkomunikasi dengan Sang Bapa, yaitu Tuhan mereka. Yang kedua, dalam ayat 4 dikatakan bahwa barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ini bermakna bahwa menjadi rendah hati adalah tidak memiliki ambisi untuk menikmati dan memprioritaskan sebuah sikap untuk menghasilkan rasa hormat, rasa dikagumi, dianggap hebat dari pihak lain, bahkan memaksa pihak lain untuk memenuhi ambisi kita. Sebuah sikap ditunjukkan seharusnya berdasarkan karena ketulusan. Mereka yang tulus melakukan dan mengupayakan sikap yang baik terhadap sesama tanpa ambisi dan tanpa prioritas untuk menjadi megah, justru merekalah yang terhormat, terbesar, dan merupakan bagian dari kerajaan Allah yang sejati. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita akan melewati hari ini? Dari firman ini mau mengajarkan kepada kita, mari kita selalu hadapkan wajah kita kepada Yesus Kristus dalam setiap pekerjaan dan percakapan kita. Dan tuluslah melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Prioritas utama kita adalah menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di dalam sorga. Bukan kita yang besar sampai Allah heran memandang ambisi kita. Tetapi biarlah Tuhan menjadi besar dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin.